Bayangkan ada satu manusia yang pedangnya paling ditakuti kaum muslimin, tetapi justru namanya diabadikan Rasulullah sebagai pedang Allah. Dialah Khalid bin Walid, sosok yang dulu menyebabkan kekalahan pahit di Uhud, melukai para sahabat dan hampir mengubah arah sejarah Islam. Namun orang inilah yang kelak menjadi benteng terkuat umat Islam, jenderal yang tidak pernah kalah, dan pejuang yang namanya membuat Persia dan Romawi gemetar. Khalid bin Walid bukan sekadar panglima perang. Ia adalah bukti bahwa Allah mampu mengubah musuh paling berbahaya menjadi pembela paling setia. Ia masuk Islam bukan karena paksaan, tetapi karena hidayah yang menghancurkan egonya, dan sejak hari itu, setiap ayunan pedangnya hanya terhunus untuk meninggikan kalimat Allah. Namun tahukah kamu, meski dijuluki pedang Allah, Khalid tidak mati di medan perang, tidak gugur sebagai syahid, dan justru diuji dengan cara yang paling berat bagi seorang pejuang. Lalu apa ujian terbesar Khalid bin Walid, dan pelajaran apa yang Allah ingin sampaikan melalui hidupnya? Inilah kisah Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus hanya di Sirah Stories. Khalid bin Walid lahir dari kabilah Bani Makhzum, salah satu kabilah Quraisy yang paling disegani di Mekah, keluarga yang dikenal sebagai ahli strategi perang, pemimpin pasukan, dan pelindung kehormatan Quraisy, sehingga sejak kecil Khalid tumbuh dalam lingkungan yang keras, disiplin dan penuh latihan militer, yang membentuk insting tempurnya secara alami. Ia tidak dibesarkan dengan syair atau perdagangan seperti sebagian pemuda Quraisy lainnya, melainkan dengan pedang, kuda, dan taktik perang. Hingga sejak muda Khalid telah dikenal sebagai penunggang kuda terbaik dan ahli membaca celah di medan pertempuran, kemampuan yang kelak mengubah arah sejarah. Ketika Islam mulai menyebar di Mekah dan Rasulullah menyeru manusia kepada tauhid, Khalid bin Walid berada di barisan terdepan penentang dakwah tersebut, bukan karena kebencian pribadi, melainkan karena loyalitas pada Quraisy dan keyakinannya bahwa Muhammad mengancam tatanan lama yang mereka jaga. Puncak kejeniusannya terlihat pada Perang Uhud, saat pasukan Muslim hampir meraih kemenangan dan sebagian pemanah meninggalkan pos mereka. Khalid yang kala itu masih musyrik melihat celah kecil yang diabaikan, lalu memimpin pasukan kavaleri Quraisy menyerang dari belakang dengan kecepatan dan presisi yang mematikan. Serangan mendadak itu membalikkan keadaan. Pasukan Muslim tercerai-berai, banyak sahabat gugur, dan Rasulullah sendiri terluka, sebuah peristiwa yang tercatat sebagai salah satu ujian terberat dalam sejarah Islam. Dan di balik itu semua, nama Khalid bin Walid disebut sebagai otak strategi yang menentukan jalannya perang. Namun anehnya, sejak hari itu, kemenangan tersebut tidak menghadirkan ketenangan di hati Khalid, sebab ia mulai melihat bahwa Islam bukan sekadar gerakan biasa, dan Muhammad bukanlah pemimpin yang mudah dikalahkan. Bahkan dalam kekalahan, Islam tetap berdiri. Tahun-tahun berlalu, dan Khalid menyaksikan sendiri bagaimana Islam terus tumbuh, kaum muslimin semakin kuat, dan nilai-nilai yang mereka bawa justru melahirkan persatuan dan disiplin yang belum pernah ia lihat sebelumnya di kalangan Arab. Puncak kegelisahan itu muncul setelah perjanjian Hudaybiyah, saat Quraisy merasa unggul karena berhasil menahan kaum muslimin. Tetapi justru Rasulullah menerima perjanjian itu dengan ketenangan luar biasa, seakan beliau melihat kemenangan yang belum terlihat oleh siapapun. Di saat itulah hati Khalid mulai bertanya, jika Muhammad bukan Nabi, mengapa pengikutnya semakin kuat dan mengapa setiap langkahnya seakan selalu berujung pada kemenangan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, hingga akhirnya Khalid menyadari bahwa pedang dan kecerdasannya selama ini digunakan untuk melawan kebenaran, bukan membelanya, dan kesadaran itu menjadi awal dari perjalanan terbesar dalam hidupnya. Tanpa suara, tanpa pengumuman, Khalid bin Walid mulai melangkah menjauh dari jalan lama yang ia banggakan, menuju sebuah keputusan yang akan mengubah namanya selamanya dalam sejarah Islam. Keputusan Khalid bin Walid untuk meninggalkan Mekah bukanlah langkah yang ringan, sebab ia tahu betul bahwa jalan yang akan ia tempuh adalah jalan tanpa kembali,
jalan yang akan membuatnya berhadapan dengan masa lalu, dengan kebanggaan, dan dengan nama besar yang selama ini ia junjung sebagai singa perang Quraisy. Di tengah malam yang sunyi, saat kota Mekah terlelap dan berhala-berhala berdiri bisu di sekeliling Ka'bah, Khalid merasakan kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kegelisahan seorang pejuang yang menyadari bahwa seluruh keberaniannya selama ini belum tentu berada di pihak yang benar. Ia mulai mengingat kembali setiap pertempuran yang ia menangkan, setiap darah yang tertumpah, dan setiap sorak kemenangan Quraisy. Namun anehnya semua itu terasa kosong, seolah kemenangan tersebut tidak mampu menenangkan jiwanya yang semakin gelisah mencari kebenaran. Dalam perjalanan batinnya, Khalid bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin agama yang ditentangnya dengan seluruh kekuatan justru semakin kokoh, dan bagaimana mungkin Rasulullah yang terus diperangi justru semakin dicintai oleh para pengikutnya dengan cinta yang tidak tergoyahkan oleh pedang maupun ancaman. Puncak hidayah itu datang ketika Khalid mendengar kabar tentang kemenangan demi kemenangan kaum muslimin, tanpa kesombongan, tentang kedisiplinan mereka di medan perang, dan tentang akhlak Rasulullah yang bahkan memaafkan musuh-musuhnya, sesuatu yang tidak pernah ia temui dalam tradisi perang Arab. Hatinya mulai luluh sebab ia sadar bahwa Muhammad tidak memerangi manusia demi kekuasaan, melainkan membebaskan mereka dari kegelapan, dan kesadaran itu membuat Khalid melihat Islam bukan sebagai ancaman tetapi sebagai cahaya. Akhirnya Khalid mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia meninggalkan Mekah secara diam-diam, membawa serta pedangnya, bukan untuk memerangi Islam, melainkan untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kebenaran. Dalam perjalanan menuju Madinah, takdir mempertemukannya dengan Amr bin Ash dan Utsman bin Thalha, dua sosok Quraisy yang juga sedang mencari kebenaran, dan pertemuan itu semakin menguatkan keyakinan Khalid bahwa langkahnya adalah langkah yang benar. Setibanya di Madinah, Khalid bin Walid berdiri di hadapan Rasulullah dengan hati yang bergetar. Pedang yang dahulu terhunus melawan Islam kini tertunduk, dan kesombongan yang dahulu memenuhi dadanya kini luruh oleh rasa penyesalan. Dengan suara yang tertahan, Khalid mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Dan saat itulah seorang musuh besar Islam dilahirkan kembali sebagai seorang hamba Allah yang tulus, sebuah peristiwa yang membuat para sahabat terdiam, menyadari bahwa hidayah Allah mampu menembus hati sekeras apapun. Rasulullah SAW menyambut Khalid bukan dengan celaan atas masa lalunya, melainkan dengan senyuman dan doa, seolah ingin menghapus seluruh dosa masa lalunya dengan kasih sayang dan keimanan. Sejak hari itu, Khalid bin Walid tidak lagi bertempur demi Quraisy, tidak demi kehormatan kabilah, dan tidak demi namanya sendiri, melainkan demi Allah dan Rasul-Nya, sebuah perubahan yang membuat seluruh hidupnya memiliki arah dan makna yang baru. Ia mengerahkan seluruh kecerdasan, keberanian dan kemampuan strateginya untuk membela Islam, bukan sebagai penebus dosa semata, tetapi sebagai bentuk syukur atas hidayah yang telah menyelamatkan jiwanya. Para sahabat yang dahulu menghadapi pedangnya kini berdiri bersamanya di medan perang, dan Khalid menerima semuanya dengan kerendahan hati, menyadari bahwa Islam telah mempersatukan hati-hati yang dahulu saling bermusuhan. Dalam setiap langkahnya, Khalid selalu membawa satu tekad, bahwa pedang yang pernah melukai kaum muslimin kini harus menjadi perisai yang melindungi mereka, dan tekad itulah yang kelak membuat namanya diabadikan oleh Rasulullah SAW dengan sebuah gelar yang mengguncang langit dan bumi. Karena dari titik inilah perjalanan Khalid bin Walid sebagai pedang Allah yang terhunus benar-benar dimulai. Sejak memeluk Islam, Khalid bin Walid tidak pernah meminta kedudukan, tidak pula menuntut kehormatan, namun Allah justru menempatkannya di garis terdepan setiap kali umat Islam menghadapi ancaman besar, seolah seluruh pengalaman masa lalunya disiapkan khusus untuk fase ini. Pertempuran pertama yang diikutinya sebagai Muslim adalah Perang Mu'tah, sebuah peperangan yang mempertemukan pasukan Islam yang kecil dengan kekuatan besar Romawi, dan di sanalah nama Khalid mulai dituliskan dengan tinta keberanian dan kecerdikan. Saat 3 panglima Muslim gugur satu persatu, pasukan hampir kehilangan harapan, kekacauan mulai menyebar, dan kekalahan tampak di depan mata. Khalid maju mengambil komando bukan sebagai pemimpin resmi,
melainkan sebagai pejuang yang memahami denyut medan perang. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia mengatur ulang barisan, memindahkan posisi pasukan, menukar sayap kanan dan kiri, dan menciptakan ilusi bahwa bala bantuan telah datang, sebuah strategi brilian yang membuat musuh ragu dan memberi kesempatan bagi kaum muslimin untuk mundur dengan terhormat. Sejak hari itu, Rasulullah menyebut Khalid sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, sebuah gelar yang tidak pernah diberikan kepada siapapun selain dirinya. Dan gelar itu bukan pujian kosong, melainkan amanah yang berat. Dalam setiap pertempuran berikutnya, Khalid bertempur bukan dengan amarah, melainkan dengan perhitungan matang, membaca medan, mengamati kelemahan lawan, dan menyerang pada waktu yang paling menentukan. Ia hadir dalam penaklukan Mekah, kota yang dahulu ia bela mati-matian. Kini ia masuki sebagai seorang Muslim dengan kepala tertunduk, menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah menaklukkan kota, melainkan menaklukkan hati. Pada Perang Hunain, saat sebagian pasukan Muslim goyah oleh serangan mendadak, Khalid kembali menjadi benteng yang menahan kekacauan, bertempur di garis paling depan hingga tubuhnya dipenuhi luka, namun semangatnya tidak pernah surut. Setiap goresan pedang dan setiap luka di tubuhnya menjadi saksi bahwa ia tidak pernah menyimpan sisa loyalitas pada masa lalu, sebab seluruh hidupnya kini diabdikan untuk Islam. Dalam ekspedisi melawan kabilah-kabilah yang memberontak dan pasukan musuh yang jauh lebih besar, Khalid selalu hadir dengan strategi yang tidak terduga, menyerang dari arah yang tidak disangka, dan bergerak dengan kecepatan yang melumpuhkan mental lawan sebelum pedang beradu. Musuh-musuh Islam mulai menyebut namanya dengan ketakutan, sebab di mana Khalid memimpin, kekalahan hampir selalu menjadi akhir bagi mereka. Namun bagi kaum muslimin, ia adalah simbol keteguhan dan harapan. Meski begitu, Khalid tidak pernah merasa dirinya istimewa, sebab setiap kemenangan selalu ia kembalikan kepada Allah dan setiap kekalahan ia terima sebagai ujian, sebuah sikap yang membuatnya tetap rendah hati di puncak kejayaan. Ia berperang bukan untuk dikenang, melainkan untuk menjaga agar kalimat Allah tetap tinggi. Dan sikap inilah yang membuat Rasulullah mempercayakan medan-medan paling sulit kepadanya. Bahkan ketika umat Islam menghadapi kekuatan besar Persia dan Romawi, Khalid tampil sebagai ujung tombak, memimpin pasukan dengan keberanian yang menular, seolah ketakutan tidak pernah mengenal namanya. Namun di balik semua kemenangan itu, Allah sedang menyiapkan ujian yang jauh lebih berat bagi Khalid, sebuah ujian yang tidak datang dari medan perang, tetapi dari hatinya sendiri, ujian tentang keikhlasan, ketaatan, dan makna sejati dari sebuah pengabdian. Karena bagi Khalid bin Walid, menjadi pedang Allah bukan berarti selalu berada di puncak kejayaan, melainkan siap menerima apapun keputusan Allah, bahkan ketika pedang itu harus disarungkan. Setelah begitu banyak medan perang ditaklukkan, setelah begitu banyak musuh dikalahkan, dan setelah nama Khalid bin Walid dikenal sebagai simbol kemenangan Islam, datanglah ujian yang paling berat dalam hidupnya, sebuah ujian yang tidak menumpahkan darah, tetapi menguji keikhlasan hati. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid dicopot dari jabatannya sebagai panglima tertinggi, bukan karena kesalahan, bukan karena kekalahan, dan bukan karena pengkhianatan, melainkan agar umat Islam tidak menggantungkan kemenangan pada satu sosok, tetapi hanya kepada Allah semata. Keputusan itu mengguncang banyak orang, sebab bagaimana mungkin pedang Allah disarungkan? Bagaimana mungkin sosok yang tidak pernah kalah di medan perang kini diminta untuk berdiri di belakang? Namun bagi Khalid, keputusan itu menjadi cermin keimanan yang sejati. Tanpa protes, tanpa kemarahan, dan tanpa keluhan, Khalid menerima keputusan tersebut dengan ketenangan, lalu berkata bahwa ia berperang bukan karena Umar, bukan pula karena jabatan, tetapi karena Allah. Sejak saat itu, Khalid tetap turun ke medan perang sebagai prajurit biasa, berdiri sejajar dengan pasukan lainnya, mematuhi perintah komandan yang dulu pernah berada di bawah kepemimpinannya, sebuah ketundukan yang menunjukkan kebesaran jiwanya. Ia tidak kehilangan semangat, tidak mengurangi keberanian, dan tidak menurunkan dedikasi, seolah pangkat tidak pernah menjadi tujuan hidupnya, dan pedang tetap terhunus, bukan demi nama, melainkan demi kebenaran.
Namun usia terus berjalan, luka-luka lama mulai terasa. Dan tubuh yang dahulu tak kenal lelah kini mulai melemah, sementara medan perang yang selama ini menjadi rumahnya perlahan menjauh. Di akhir hayatnya, Khalid terbaring di atas pembaringan, bukan di medan perang yang ia dambakan, dan di sekelilingnya tidak terdengar dentang pedang, melainkan keheningan yang mengundang perenungan. Dengan suara yang lirih, ia berkata bahwa tidak ada sejengkal pun di tubuhnya yang tidak dipenuhi bekas luka. Namun ia justru akan wafat di atas ranjang seperti unta tua, sebuah kalimat yang menggambarkan kerinduannya untuk mati syahid. Namun di balik kesedihan itu tersimpan hikmah besar, sebab Allah menunjukkan bahwa kemuliaan seorang hamba tidak diukur dari cara wafatnya, tetapi dari keikhlasan hidupnya. Khalid bin Walid, yang dijuluki pedang Allah, tidak mati di medan perang agar umat Islam tidak mengagungkan pedang, tidak mengkultuskan keberanian, dan tidak menggantungkan iman pada manusia. Ia wafat dalam keadaan sederhana, tanpa harta berlimpah, tanpa istana, dan tanpa kemewahan, meninggalkan warisan yang tidak berbentuk emas atau tanah, melainkan teladan keimanan dan pengorbanan. Namanya tetap hidup, bukan karena jabatan yang pernah ia pegang, tetapi karena ketulusan yang ia tunjukkan ketika jabatan itu dicabut darinya. Dari Khalid bin Walid, umat Islam belajar bahwa puncak keberanian bukanlah mengalahkan musuh, melainkan menundukkan ego, dan puncak kemenangan bukanlah menguasai medan perang, tetapi tetap taat ketika diuji. Ia datang sebagai musuh Islam, hidup sebagai pembela Islam, dan wafat sebagai hamba Allah yang ikhlas, sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa hidayah mampu mengubah siapapun yang dikehendaki Allah. Dan hingga hari ini, ketika nama Khalid bin Walid disebut, dunia mengingatnya bukan hanya sebagai jenderal besar, tetapi sebagai simbol bahwa siapapun yang menyerahkan hidupnya kepada Allah akan diangkat derajatnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe Sirah Stories, karena dari sejarah para sahabat, kita belajar tentang iman, pengorbanan, dan makna hidup yang sesungguhnya.